قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Maka terjadi pemerosotan di zamannya Bani Umayyah. Masjid-masjid agak merosot amalannya, majelis-majelis ilmu agak merosot semangatnya, pergerakan perjuangan fisabilillah agak merosot. Maka Allah berkehendak menyayangi umat. Allah bangkitkan seorang khalifah yang begitu cerdas dan begitu berkah hidupnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau dari jalur ibu beliau adalah cucunya Sayyidina Umar. Cucunya Sayyidina Umar dari Al-Qasim kalau saya nggak salah, yang Al-Qasim menikah dengan putrinya penjual susu yang begitu takwa. Nikah bukan sekedar karena goyangannya sarung, tapi memang benar-benar karena murni agama. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya nikah itu macam-macam tingkatannya. Ada yang nikah itu memang benar-benar karena agama. Maka dari pernikahan itu muncul anak, muncul cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah dengan seorang wanita yang dari hasil pernikahan Qasim itu. Dapat berkahnya, cipratannya, kesolehannya keluarganya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau melihat umat kok persiapannya akhirat kurang, semangatnya amal agama kurang, semangat dakwahnya kurang. Ini jelas umat ini merosot kecerdasannya ini. Karena Nabi kita bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mikir akhirat, amal untuk akhirat, berani menundukkan dirinya demi amal akhirat. Berarti umat Islam itu perlu dicerdaskan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebabnya manusia kurang cerdas, kesimpulan dari al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, karena fikir akhirnya kurang, ingat matinya kurang. Maka perlu ada gerakan mencerdaskan bangsa dan negara. Perlu ada kebangkitan, gerakan yang sangat-sangat penting. Kalau satu bangsa itu jadi bodoh, maka negaranya pun jadi bodoh, akhlak pun jadi bodoh, muamalatnya pun jadi bodoh, akhirnya kumpulannya para bego, para hadirin. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengumpulkan tokoh-tokohnya ilmuwan. Beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh suku-suku. Bergiliran beliau ajak untuk sholat jamaah bersama beliau di istana beliau. Mulai lepas sholat isya awal, beliau menghidupkan majlis dengan materi persiapan mati. Mati, mulai lepas isya sampai adzan subuh berakhir. Program resmi seluruh negara waktu itu. Akhirnya tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, pedagang-pedagang, tokoh-tokohnya yang hadir, bisnismen, para tokohnya pertanian, otaknya terisi dengan ingat mati. Mulai dapat vitamin ingat mati. Jadi cerdas semua, masjid penuh lagi, rombongan tergerak lagi ke seluruh dunia. Maka di zamannya Umar bin Abdul Aziz ada gerakan yang menjadi semacam kebanggaan generasi waktu itu, yaitu penulisan hadis besar-besaran yang sampai bentuk yang sekarang ini. Permulaan gerakannya adalah dari gerakan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mencerdaskan rakyatnya dengan menggerakkan rakyatnya untuk mikir mati. Waktu itu korupsi merajalela di zamannya Umar bin Abdul Aziz.
Semuanya ingat mati pada takut korupsi. Nggak perlu ada KPK. Perlu ingat malakul maut selalu akan nyabut nyawa saya. Masya Allah. Maka dalam masa 2 tahunan atau lebih sedikit terjadi kebangkitan iman dan amal di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya begitu meratanya amalan kebaikan waktu itu para hadirin, sampai serigala-serigala, binatang-binatang buas pada segan untuk mengganggu ternak-ternaknya masyarakat zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka kecerdasan yang telah terjadi dengan sebab muzakarah persiapan mati tadi para hadirin perlu kita hidupkan pada diri kita. Insyaallah semuanya ini para hadirin. Keluarga kita, ahli-ahli masjid kita dan ahli-ahli perdagangan kita, rakyat dan pejabat kita, supaya menjadi orang-orang yang cerdas, al-qayyis man dana nafsahu. Berani ngambil keputusan, diri saya ini harus diprogram dengan program yang diridhai Allah. Amalan saya ini harus semuanya wa amila lima ba'dal maut. Amalan saya ini harus semuanya manfaat selepas kematian. Yang tidak itu tak tinggal. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok, yang kelompok ini adalah pimpinan-pimpinan hidayah. Pertama kali an-nabiyun, para nabi. Kedua kali as-siddiqun, orang-orang yang mantap-mantap imannya. Yang ketiga para pejuang agama asyuhada. Yang keempat as-salihun, orang-orang soleh. Ini pimpinan-pimpinan hidayah. Kita lihat semua kebaikan-kebaikan yang kita dengar, yang sedang kita jalani, yang sedang kita perjuangkan, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini para hadirin, kok bisa sampai kepada kita, kok bisa sampai kepada umat, kok bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah, itu kan ada yang menyampaikan para hadirin. Maka alangkah untungnya orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk menjadi bagian orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Itulah kata sebagian ulama, sayangnya Nabi kepada umat. Beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Walaupun kamu ngerti 1 ayat mengenai agama, mengenai kebaikan yang telah dibawa oleh Nabi, sampaikan. Nabi mengizinkan umatnya untuk menjadi da'i walaupun baru ngerti 1 hal mengenai kebaikan. Yang mana dengan sebab 1 kebaikan ini, kalau dia ngomongkan kepada 1 juta orang, akhirnya menjadi 1 juta kebaikan untuk dia. Kalau dia keliling dunia menyampaikan 1 kebaikan yang telah dia tahu, dia akan mendapatkan pahala seluruh dunia, walaupun yang diajak 1 pun nggak mau dengar. Karena yang jadi kewajiban kita atau pahala bagi kita adalah menyampaikan. Orangnya mau nggak mau tuh nggak urusan. Para anbiya banyak yang menyampaikan sampai beliau wafat, nggak ada 1 pun yang mau dengar, nggak masalah. Kalau matahari datang ke daerah kita, ke 1 negara, kemudian 1 negara tidak ada yang melihatnya, yang salah bukan mataharinya. 1 negara pada bangkong semua itu, 1 negara pada ketiduran semua atau pada buta semua. Apalagi kalau tahu 2 ayat, apalagi kalau tahu 3 ayat, 4 ayat. Berapa banyak kesempatan untuk setiap umat menjadi kaya raya. Mungkin tidak semua umat berkesempatan untuk ngaji, mungkin bukan semua umat berkesempatan untuk jadi ahli zikir yang sebenarnya, mungkin tidak semua berkesempatan untuk punya anak yang ngaji juga.
tapi dia sendiri punya kesempatan. Para hadirin, kalau pengen kaya, sambut takaza perjuangan. Sampaikan apa yang telah kita tahu mengenai kebaikan, sampaikan. Yang belum tahu kita belajar, sampaikan lagi. Semuanya bisa jadi kaya raya, para hadirin. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Semuanya berkesempatan untuk menjadi saf awal masuk surga. Berkesempatan untuk menikah dengan 2,5 juta bidadari. Ini baru awal-awal. Kalau tambah lama di surga, bisa minta tambahan, ditambah lagi. Wahai Umar, di surga ada satu istana. Istananya banyak, ada satu istana. Dalam hadis sahabat, yang di dalamnya ada 5.000 kamar, yang di setiap kamar ada 500 bidadari. 5.000 kali 500, 2,5 juta bidadari. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk setiap nabi dapat. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk Siddiq, untuk orang-orang yang mantap imannya dapat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk orang-orang yang wafat dalam memperjuangkan agama. Insyaallah kita semuanya niat, para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang niat meluangkan waktu untuk latihan meningkatkan iman dan amalnya dan meneruskan perjuangan Nabi dan daftar jadi orang-orang kaya, maka silahkan daftar untuk negeri jauh, silahkan insyaallah.